Selamat pagi teman-teman, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jurnal dan postingan. Sebelum kami presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agustina Gautama, NIM 18138. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal. Jurnal adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Dari penjelasan yang tadi saya jelaskan tentang pengertian jurnal, apakah teman-teman ada yang ditanyakan atau saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan. Yang kedua itu pengertian jurnal umum. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Dari slide berikut, apakah teman-teman ada yang ditanyakan atau saya bisa lanjutkan? Baik, saya akan lanjutkan. Yang kedua yaitu tabel saldo normal akun. Seperti di tabel berikut. Keterangannya yaitu pada saat aset atau harta atau aktivitas Anda bertambah, maka catatlah pada posisi debit. Sementara jika aset berkurang, maka catatlah pada posisi kredit. Adapun saldo normal akun, aset berada pada debit. Kedua yaitu akun utang atau kewajiban berbanding terbalik dengan aset. Jika utang bertambah, maka dicatat pada posisi kredit. Sementara jika utang Anda berkurang, dicatat pada posisi debit, sehingga saldo normal akun utang atau kewajiban pada sisi kredit. Selanjutnya, akun pendapatan pun sama dengan akun utang dan modal. Jika pendapatan bertambah, maka dicatat pada posisi kredit, dan jika pendapatan berkurang, catat pada posisi debit. Sehingga saldo normal pendapatan pun pada sisi kredit. Selanjutnya, pada akun beban pencatatan sama dengan akun aset. Jika beban bertambah, dicatat pada posisi debit. Sementara jika beban berkurang, dicatat pada posisi kredit. Dan saldo normal beban juga berada pada posisi debit. Dan yang terakhir, akun modal sama dengan akun utang. Jadi jika modal bertambah, dicatat pada posisi kredit, dan jika modal berkurang, dicatat pada posisi debit. Saldo normal modal pada sisi kredit. Dari penjelasan yang saya tadi jelaskan, apakah teman-teman ada yang ditanyakan atau saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan. Berikutnya itu kegunaan jurnal. Apabila pencatat transaksi perusahaan tidak dilakukan melalui jurnal, maka akan dijumpai kesulitan seperti sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi. Yang kedua, tidak ada alat-alat pencatat yang memberi gambaran secara kronologis, sehingga sulit untuk
mendapatkan gambaran yang lengkap dari seluruh transaksi suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu buku besar tidak mungkin dikerjakan oleh beberapa orang pada saat yang sama. Transaksi perusahaan besar biasanya cukup banyak jumlahnya sehingga diperlukan beberapa orang untuk menanganinya. Yang keempat, ruangan yang tersedia di dalam kolom di rekening-rekening buku besar sangat terbatas sehingga tidak dapat memuat keterangan yang cukup. Yang kelima, apabila transaksi dicatat secara langsung ke buku besar, akibatnya akan sukar untuk menentukan tempat di mana terjadinya kesalahan. Seperti misalnya A. Lupa mendebit atau mengkredit suatu rekening. B. Melakukan pendebitan atau pengkreditan pada sisi rekening yang salah. Dari penjelasan kegunaan jurnal yang tadi saya jelaskan, apa teman-teman ada yang ditanyakan atau saya bisa lanjutkan? Baik, saya lanjutkan. Berikutnya yaitu fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi pencatatan, artinya jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan baik transaksi internal maupun eksternal. Yang kedua, fungsi historis, artinya digunakan untuk mencatat transaksi sesuai dengan urutan terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, fungsi instruktif, artinya digunakan untuk mencatat transaksi sesuai dengan urutan terjadinya transaksi. Dari penjelasan fungsi jurnal, apakah teman-teman ada yang ditanyakan atau saya bisa lanjutkan? Baik, saya lanjutkan. Berikutnya yaitu prinsip dasar pembuatan jurnal. Yang pertama, harus tersedia jurnal dalam jumlah yang cukup memadai sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera transaksi keuangan yang terjadi. Yang kedua, jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Dari prinsip dasar pembuatan jurnal ini yang saya jelaskan, apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Jika tidak, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Komang Rama Prandilaneta, NIM 18114. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Zaina mengenai prinsip dasar pembuatan jurnal. Lanjut, untuk yang nomor 3 itu, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan yang terinci, harus digunakan kolom-kolom khusus dalam jurnal, sehingga memungkinkan pembukuan atau posting jumlah per kolom ke dalam rekening yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar yang akan menerima jumlah yang akan dibukukan dari jurnal. Yang kelima, kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 6. Sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa, sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal, sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Baik, untuk slide prinsip dasar pembuatan jurnal, apa ya ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akan lanjutkan. Selanjutnya ada bentuk jurnal. Di bawah ini ada contoh jurnal sebagai berikut. Dari sebelah kiri itu ada kolom tanggal, lanjut ke keterangan, nomor rekening, jumlah debit, dan jumlah kredit. Contoh membuatnya itu kita buat dari tanggal terlebih dahulu. Misalnya 1 April. Sini 1 April, tanggal kita tulis di sini. Untuk bulan dan tahun kita tulis di sebelah kirinya. 1 April 1974. Keterangannya kita tulis. Pertama itu ada kas. Nomor rekeningnya itu 1. Dia itu masuk ke
jumlah debit karena kas. Selanjutnya ada modal saham untuk mencatat penjualan 50 lembar saham sebesar 10.000 tunai. Masuk nomor rekeningnya 600. Terus karena dia ini modal saham, kita taruh di jumlah kredit. Baik, untuk slide bentuk jurnal, mungkin ada yang ingin bertanya. Jika tidak, saya akan lanjutkan lagi. Selanjutnya ada tahapan membuat jurnal. Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Untuk membuat jurnal umum dengan benar, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni aset sama dengan utang plus modal, yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi beban. Pemahaman persamaan dasar akuntansi yang dimaksud juga berkaitan dengan kelompok-kelompok akun yang masuk di dalamnya. Misalnya, piutang usaha masuknya kelompok aset, persediaan juga masuknya dalam aset, dan lain sebagainya. Yang kedua, kumpulkan bukti transaksi. Untuk dapat menulis transaksi pada jurnal, maka Anda harus memiliki bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dasar yang sangat penting untuk pencatatan sebuah transaksi pada sebuah jurnal. Karena tanpa adanya bukti transaksi, tidak dapat dicatat pada jurnal. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki bukti transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum. Adapun bukti transaksi tersebut dapat berupa nota, faktur, kwitansi, invoice, dan lain sebagainya. Yang ketiga, identifikasi transaksi. Langkah selanjutnya yakni mengidentifikasikan transaksi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang boleh dicatat yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter. Oleh karena itu, Anda harus mengidentifikasikan transaksi sebelum melakukan pencatatan, sehingga hasil pencatatan nantinya benar. Setelah mengidentifikasikan transaksi, tentukanlah pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk mempermudah, gunakanlah persamaan dasar akuntansi berikut ini, yang telah saya bacakan di slide sebelumnya, yakni aset sama dengan utang plus modal. Yang keempat, pencatatan jurnal umum. Tibalah proses pencatatan dalam jurnal. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan penjurnalan. Sistem pencatatan yang dipakai yaitu double entry system. Maksudnya, setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Adapun bentuk atau format jurnalnya sebagai berikut. Sini ada tanggal, ada kolom keterangan, kolom nomor referensi atau kode rekening. Sini ada debit dan kredit. Baik, untuk slide tahapan membuat jurnal, apa ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akan lanjutkan. Selanjutnya, contoh membuat jurnal umum. Agar Anda lebih jelas, maka berikut akan disajikan ilustrasi soal untuk membuat contoh jurnal umum. Yang pertama, tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Kedua, tanggal 11 Januari 2018, dibayar uang sejumlah 20 juta rupiah untuk sewa kantor selama 1 tahun. Ketiga, tanggal 15 Januari 2018, perusahaan membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. Yang keempat, tanggal 20 Januari 2018, menerima pendapatan dari penjualan sebesar tunai sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 25 Januari 2018, membayar gaji pegawai untuk bulan Januari. Totalnya sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, ada analisis atau identifikasi transaksi. Setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sejumlah 500 juta dalam sisi debit. Modal Pak Jaya bertambah 500 juta rupiah pada sisi kredit juga.
Yang kedua, harta perusahaan berupa kas berkurang sebesar 20 juta rupiah. Kredit untuk membayar sewa. Namun perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta rupiah pada kredit. Yang ketiga, aset perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta rupiah dan berupa perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Tetapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta rupiah. Yang keempat, pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Aset perusahaan berupa kas bertambah sebesar 10 juta rupiah pada sisi kredit. Yang kelima, beban gaji bertambah 25 juta rupiah pada kredit. Aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 25 juta rupiah pada kredit. Baik, untuk slide analisis atau identifikasi transaksi, apa ada yang ingin bertanya? Jika tidak, maka presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rama. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Indaresa, NIM 18116. Di sini ada analisis atau identifikasi transaksi PT Jaya Abadi Jurnal Umum 31 Januari 2018. Yang pertama ada tanggal 5 Januari 2018. Ada keterangan ref, debit, dan kredit. 5 Januari 2018, keterangannya ada kas modal awal, yaitu debitnya 500 juta dan kreditnya 500 juta. Kedua ada 11 Januari 2018, keterangannya sewa dibayar di muka kas, debitnya 20 juta, kreditnya 20 juta. 15 Januari 2018, keterangannya ada peralatan perlengkapan kas, debitnya 10 juta dan 5 juta, jadinya kreditnya 15 juta. 20 Januari 2018, kas pendapatan, debitnya 10 juta, kreditnya 10 juta. 25 Januari 2018, keterangannya beban gaji kas, yaitu debitnya 25 juta, kreditnya 25 juta. Totalnya menjadi 570 juta. Selanjutnya, cara membuat jurnal dengan menggunakan software. Jika masih merasa kesulitan, kita dapat membuat jurnal umum dengan mudah dan cepat dengan menggunakan software akuntansi jurnal. Caranya sebagai berikut. Klik menu daftar akun dan klik plus buat jurnal umum. Kemudian Anda akan diarahkan ke form jurnal seperti pada gambar berikut ini. Caranya membuat jurnal dengan menggunakan software. Yang pertama, nomor transaksi. Nomor transaksi akan diberikan dan diurutkan secara otomatis oleh sistem, namun dapat diganti sesuai keinginan. Nomor transaksi ini akan memudahkan Anda dalam melacak data transaksi. Yang kedua, tanggal transaksi. Pilih tanggal transaksi kapan Anda membuat jurnal umum. Yang ketiga ada tag. File ini berfungsi untuk filter. Untuk menambahkan tag baru, Anda dapat mengetik nama tag baru dan tekan enter pada keyboard. Yang keempat ada akun. Pilih akun yang akan dicatat sebagai debit atau sebagai kredit. Untuk akun yang membayar, catat pada kolom kredit. Untuk akun menampung beban atau biaya, catat pada kolom debit. Yang kelima ada deskripsi. Masukkan keterangan biaya, contoh biaya listrik. Yang ke-6 ada debit, masukkan saldo debit. Yang ke-7 ada kredit, masukkan saldo kredit. Yang ke-8 ada memo, berikan keterangan bila diperlukan. Selanjutnya Anda klik buat jurnal umum. Untuk menyimpan jurnal menyesuaikan Anda.
Jika Anda sudah membuat jurnal umum seperti pada langkah 1 dan 2 dan 3, maka Anda bisa mencetak dalam bentuk PDF dengan cara klik tombol cetak dan lihat dan pilih preview journal entry. Anda akan melihat hasil sebagai berikut. Cara membuat jurnal dengan menggunakan software. Yang kedua, jika ingin mendownloadnya, Anda dapat klik simbol di kanan atas halaman. Sedangkan jika ingin mencetak langsung, pastikan printer Anda sudah terhubung. Anda dapat klik simbol print di kanan atas halaman. Selanjutnya, posting. Posting adalah pencatatan transaksi keuangan perusahaan ke dalam buku besar dan pembantu buku besar dalam periode tertentu dengan atau yang melalui proses penjurnalan dalam perusahaan yang besar. Biasanya posting ke buku besar dilakukan dengan menggunakan mesin. Apabila posting dilakukan dengan tangan, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat sebagai dalam rekening yang bersangkutan. Yang kedua, apabila postingan yang telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus ditulis dalam kolom V, folio di rekening. Yang ketiga, menuliskan nomor rekening yang telah diposting dalam kolom nomor rekening di dalam jurnal. Yang ketiga, cara postingan ke sisi debit. Yang pertama, ada tanggal, nomor rekening, dan jumlah debit dan kredit. Tanggal 1974 Juli, keterangannya gaji pegawai. Kas pembayaran gaji pegawai minggu pertama bulan Juni. Nomor rekeningnya 42. Jumlah debitnya 5.000 dan kreditnya 5.000. Selanjutnya, gaji pegawai. Tanggal 1974 Juli. Keterangannya minggu pertama bulan Juni, jumlahnya sebesar 5.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Adi. Perkenalkan, nama saya Koma Yuda Indrawan, NIM 180142. Pertama, saya akan menjelaskan cara posting ke sisi kredit jurnal. Di sini ada tanggal, keterangan, nomor rekening, jumlah debit dan kredit. Untuk tanggalnya 1974 Juli dengan keterangan gaji pegawai dengan nomor rekening 42 dengan jumlah debit 5.000. Lalu dilakukan pengeluaran dengan pengeluaran pembayaran gaji pegawai minggu pertama bulan Juni, nomor rekening 1. Karena dilakukan pengeluaran, maka kita menulisnya di sesi kredit sebesar 5.000. Lalu cara posting ke sisi kredit untuk kas. Karena ini adalah kredit, maka kita harus membuatnya yang pada sisi kanan. Tanggal 1974 Juli dengan keterangan gaji pegawai dengan jumlah 5.000. Lalu kode rekening. Posting dari jurnal sudah dilakukan. Nomor kode rekening biasanya dicantumkan dalam suatu daftar nomor-nomor kode rekening atau chart of account. Ada beberapa cara untuk merencanakan pemberian nomornya. Beberapa, tetapi pada umumnya dalam cara yang bagaimanapun selalu bertitik tolak dari pengelompokan rekening-rekening dalam 5 golongan, yaitu aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya. Salah satu cara pemberian nomor kode rekening dapat dilakukan dengan contoh di bawah ini. Hotel Asri, kode rekening. Yang pertama adalah kas dengan nomor kode 1, surat-surat berharga dengan nomor kode 10, piutang dagang dengan nomor kode 20, persediaan perlengkapan hotel dengan nomor kode 50, lalu investasi saham PT ABC dengan nomor kode 100, lalu tanah dengan nomor kode 200,
lalu gedung dengan nomor kode 201, lalu kendaraan bermotor dengan nomor kode 210, lalu mebel dengan nomor kode 220, lalu goodwill dengan nomor kode 301, lalu hutang dagang dengan nomor kode 400, dan lalu hutang wesel dengan nomor kode 410, lalu hutang pajak dengan nomor kode 450, lalu hutang hipotek dengan nomor kode 500. Memposting suatu debit atau kredit di buku besar, atau bila jumlah tersebut dapat dibagi dua, maka akan ada kemungkinan suatu pendebitan sebesar 1.250.000 atau 2.500.000 dibagi dua. Setelah diposting ke sebelah kredit atau sebaliknya, di samping kesalahan-kesalahan seperti di atas, ada juga jenis kesalahan lain yang sering terjadi, yaitu kesalahan letak angka. Misalnya, angka yang seharusnya 485 tetapi ditulis 458. Apabila dalam buku besar terjadi satu kali kesalahan letak angka atau letak koma, maka selisih yang terjadi dalam neraca saldo dapat dibagi 9. Tetapi seandainya terjadi kesalahan lebih dari satu kali, maka selisih dari neraca saldo tidak dapat memberikan petunjuk di mana saja terjadi kesalahan. Lalu cara yang terbaik untuk dapat menemukan kesalahan dengan segera adalah dengan cara selalu meneliti kembali setiap melakukan pencatatan baik dalam jurnal maupun di buku besar. Langkah-langkah untuk menelusur kembali adalah sebagai berikut. Yang A adalah periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit atau kredit neraca saldo dengan cara mengadakan penjumlahan uang. Lalu yang B adalah membandingkan nama-nama rekening yang ditulis dalam kolom nama rekening di neraca saldo dengan rekening-rekening yang ada di buku besar untuk memeriksa apakah tidak ada rekening yang terlewat dicantumkan di neraca saldo. Yang C, periksa kebenaran penjumlahan sisi debit dan sisi kredit di rekening-rekening buku besar dan periksa pula perhitungan saldonya. Lalu yang D, bandingkan semua angka yang ada di buku besar dengan angka-angka yang tercantum dalam jurnal. Setiap kali melakukan pencocokan supaya diberi tanda, baik dalam buku besar maupun jurnalnya. Bila kesalahan belum ditemukan, perhatikan apakah ada angka di buku besar atau jurnal yang belum diberi tanda. Lalu yang E, periksalah kesamaan jurnal debit dan kredit di dalam jurnal. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka presentasi dari kelompok kami akan saya akhiri. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan Permasanti. Om Santi.